Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Selamat kita ketemu lagi ya. Wah, senang sekali hari ini kita ketemu lagi dan kita akan bersiap untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini ibadahnya spesial loh. Hari ini kita akan ibadah sekaligus kita merayakan Hari Doa Sedunia Anak. Ya Kak, hari ini kita tidak akan sendiri ya, tidak akan berdua saja. Kita tetap akan ditemani oleh kakak-kakak dari tim Mebik Klasis Poso Kota. Kita panggil yuk Kak. Kakak Mebik, silahkan bergabung. Ya, iya. Halo kakak. Halo. Hai. Kakak-kakak udah akan diri lagi kayaknya ya. Siapa tahu ada adik-adik yang sudah lupa kakak-kakak tim Mebik. Ayo kita mulai dari. Halo, Ida. Hai Kak Ida. Halo, Kakak Jenny. Kakak Jenny. Halo, dengan Kak Maya. Kak Maya. Hai, Kak Osi. Kak Osin. Dan Kak Seri. Kak Seri. Ya. Sore ini kakak-kakak Mebik tidak seperti biasanya mereka cuma bertiga, tapi sore ini mereka hadir berempat ya, dan berlima bersama dengan Kak Jenny. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita sore hari ini akan beribadah seperti Kak Antu bilang tadi, kita beribadah memperingati Hari Doa Sedunia untuk Anak ya. Dan sore ini ibadah kita disponsori oleh teman-teman kita yang ada di negara Zimbabwe. Ya, mereka yang membuat liturgi ibadah kita sore hari ini. Wah, jauh sekali ya. Ya, jadi dari mana mereka teman-teman kita di teman-teman Zimbabwe kita? Mereka adalah teman-teman yang ada di manakah? Di Daerah Afrika. Afrika. Tapi benua untuk Afrika. lebih lengkapnya nanti sebentar akan ada teman-teman kita yang akan memberitahukan seperti apa negara Zimbabwe itu. Nah, kita akan mulaikan ibadah kita. Ya, adik-adik di rumah, sekarang siapkan hati. Kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Alkitabnya ditaruh di sampingnya supaya sebentar kalau baca Alkitab tidak perlu jauh-jauh untuk ambil Alkitab. Ayo kita bangkit berdiri, kita memulaikan ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Mari Sekolah Minggu GKST. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Sebelum itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada sore hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami semua anak-anak sekolah minggu Klasis Poso Kota untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa persekutuan ibadah kami sore hari ini dari awal sampai dengan selesainya ada dalam pertolongan Tuhan. Doa kami sambut sempurna Allah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Yang adik-adik di rumah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Beda warna kulit, beda warna rambut mungkin, tapi Tuhan Yesus tetap cinta. Tuhan Yesus mencintai semua anak di dunia. Ayo kita menyanyikan pujian Yesus cinta semua anak. Ibadah kita merayakan Hari Doa Sedunia untuk Anak tahun 2020. Kita kedatangan tamu. Ya, bintang tamu kita sore ini adalah seorang yang datang dari jauh. Nah, adik-adik jangan penasaran dulu ya. Sebentar kakak akan undang bintang tamu kita. Tapi tentu adik-adik sore hari ini bertanya-tanya, kenapa ya kakak-kakak pada pakai penutup kepala seperti ini? Ya, ini salah satu ciri khas busana negara Zimbabwe yang hari ini kita peringati bersama Hari Doa Sedunia buat mereka. Nah, baiklah, supaya adik-adik tidak tambah penasaran, kakak akan panggilkan saja tamu kita sore hari ini, atau bintang tamu kita sore hari ini. Kita panggil sama-sama ya, bintang tamu. Sini dong. Hai Kak, selamat apa sore. kabar? Selamat sore. Luar biasa. Iya. Halo adik-adik. Adik-adik, inilah bintang tamu kita sore hari ini. Nah, siapakah kakak kita yang menjadi bintang tamu kita sore hari ini? Sebaiknya kita tanyakan langsung ya kepada kakak kita ini. Selamat sore, Kak. Sore. Iya, pada sore hari ini kami anak-anak atau adik-adik yang ada di kelas Poso Kota merasa bersyukur karena mendapatkan bintang tamu yang penampilannya luar biasa ya, tidak seperti penampilan yang biasa-biasa ya. Adik-adik lihat, ini ada pembungkus kepala ya, penutup kepala seperti
yang dipakai oleh kakak sekarang. Kemudian, wow, antingnya luar biasa. Ya, antingnya luar biasa. Kemudian ada kalung. Lalu ada gelang-gelangnya. Nah, adik-adik, siapakah gerangan kakak ini? Mari kita dengarkan perkenalan dari kakak ini. Kakak, bolehkah kakak menyampaikan siapa sebetulnya kakak ini? Dari Boleh mana? sekali. Kemudian siapa nama kakak? Iya, adik-adik perkenalkan nama kakak Dewaste JK. Kakak berasal dari negara Zimbabwe. Nah, adik-adik, tempat tinggal kakak jauh sekali. Jauh ya? Sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah pernah pergi ke Afrika? Kalau saya belum. Wah, kakak Mercy katanya belum Belum pernah pernah, pergi ke Afrika. ya, belum pernah. Siapa tahu ada adik-adik di rumah yang sudah pernah pergi ke Afrika, ya? Afrika itu jauh sekali. Iya. Ya, tentang negara kakak, yaitu negara Zimbabwe, dia adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Wow. Ya, negara ini tidak mempunyai lautan. Berarti dia tidak ada laut ya? Iya, Kak? tidak Seperti ada kita di laut. sini ya, ada laut Pantai Imbo, ada laut Malei, ada laut Matako. Kita bisa berenang-berenang di sana, tapi di sana tidak ada. Tidak ya, Kak? ada, makanya kakak setelah ini belum mau balik ke Afrika ke Zimbabwe dulu karena mau jalan-jalan melihat laut-laut yang ada di Wah, Sulawesi luar Tengah. biasa. Iya. Iya. Eh, Kemudian apa lagi, Kak? bendera negara Zimbabwe itu Aha. adalah replika dari seekor burung, ya. Oh, kenapa Kak dipakai bendera itu replikanya burung Karena- atau gambaran burung? Karena di negara kakak itu banyak sekali burung, ya. Begitu ya. Kemudian warna-warna benderanya itu ada dua warna. Warna merah itu melambangkan perjuangan rakyat Zimbabwe untuk kemerdekaan dan perdamaian. Oh, begitu. Iya, yang kedua, Yang kedua warna apa hijau, lagi, Kak? warna hijau melambangkan kesuburan negeri itu. Warna hijau. Ya, adik-adik di rumah, negara Zimbabwe itu tanahnya sangat subur ya. Oh, begitu. Kita bagus untuk bercocok tanam. Ya. Berarti sama seperti Indonesia Iya, ya? sama. Indonesia kan negara agraris, negara yang cocok untuk bercocok tanam. Iya, betul sekali. Kemudian warna kuning. Itu melambangkan mineral yang terkandung dalam bumi negeri itu. Negeri Dan- Zimbabwe ya. Ya, dan yang keempat warna hitam. Ya, adik-adik ingat ya. Warna Berarti- bendera negara Zimbabwe ada Ada empat ya, Kak? Ada empat merah, ya. hijau, Merah, hijau, kuning, dan hitam. Dan warna hitam melambangkan mayoritas penduduk negara Zimbabwe yang berkulit hitam. Oh, begitu. Iya. Berkulit hitam. Iya. Ya. Tapi berkulit hitam, namun orangnya cantik-cantik Iya, seperti kakak terima ini. kasih. Wah, luar biasa. Terima Meskipun kasih. warna kulitnya hitam, tapi tetap disayang Tuhan. Tuhan tidak pilih mana warna kulit yang putih, mana yang hitam, tetap Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Iya, benar Nah, sekali. Adik-adik, mungkin kita juga perlu tahu kenapa negara Zimbabwe punya pakaian khas seperti ini. Ya, di sini ada pembungkus Penutup kepala, ya, berwarna-warni dan Warnanya wow ya. ya warnanya sangat mencolok. Ya. Ya, mungkin kakak bisa jelaskan. Mungkin supaya lebih kelihatan ya. Mungkin supaya lebih, karena kami orang-orang Zimbabwe itu orangnya Kulit semua hitam. kulit hitam dan Iya. mungkin dengan
Dengan kami warna-warni, menggunakan ha? pakaian ataupun atribut yang lain berwarna-warni, kami mungkin akan kelihatan lebih lebih cantik, lebih gagah, gagah, lagi. lebih menarik, Iya, ya. betul sekali. Apalagi dilengkapi dengan gelang-gelang Iya. yang warna-warni, anting yang panjang, luar biasa. Nah, adik-adik, luar biasa sore hari ini kita berjumpa dengan teman kita yang bernama, maaf Kak, tadi siapa ya? Devasa. Devasa. Ingat-ingat ya, kakak ini bernama Devasa. Ini nama orang dari Zimbabwe. Ya, beda dengan kita ya. Nama kita hanya pendek-pendek dan sederhana, seperti Wati atau Ira. Tapi kalau di Zimbabwe namanya sulit untuk disebutkan, seperti nama kakak ini. Ya, tapi semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang, setiap anak-anak dimanapun berada, termasuk mengasihi kakak yang dari Zimbabwe ini. Ya, adik-adik, masih ada satu lagi informasi yang perlu diberitahukan kepada adik-adik tentang kehidupan anak-anak di Zimbabwe. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan anak-anak di Zimbabwe itu tidak begitu menyenangkan ya. Karena sejak kecil mereka sudah kehilangan papa dan mama. Aduh, kasihan. Iya, karena papa dan mama mereka itu terserang oleh virus HIV. Anak-anak banyak yang hidup tanpa pengasuhan orang tua, hidup tanpa kasih sayang papa dan mama. Kasihan Ya, dan juga di Zimbabwe itu anak-anak perempuan usia dini ataupun anak-anak yang baru mau memasuki masa remaja, mereka itu sudah dipaksakan untuk menikah dini. Ya, mereka dilarang atau dihambat untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang tinggi. Kasihan ya. Jadi sangat sedih sekali. Sangat sedih Tapi sekali. kami negara Zimbabwe maupun anak-anak yang ada di sana tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena walaupun keadaan kami seperti itu, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ya, adik-adik yang Luar biasa. dikasihi Tuhan, Ya. kira-kira kakak mau memberikan sebuah pesan untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Yang Juga pertama, yang ada di Klasis Poso Kota. Ya. Yang pertama itu, yang kakak tahu ya, Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. ke-75 tahun. Iya, bersyukur sekali ya. Anak-anak Indonesia harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak, tetap semangat untuk menjalani pendidikan mereka, ya. Iya, Yang baik dari yang masih TK, SD, SMP, SMA ataupun yang sudah kuliah. betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Ya, anak-anak Klasis Poso Kota tetap semangat, ya, tetap semangat mencari Tuhan lewat persekutuan-persekutuan ibadah, ya, lewat doa, ya, lewat puji-pujian kita. Betul sekali, Kak. Kita harus tetap semangat mencari Tuhan, terus mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kehidupan kita. Mau kita itu kulitnya hitam, mau kita itu kulitnya putih, rambutnya lurus, ataupun keriting seperti kakak ini, kita jangan pernah merasa minder, tapi kita tetap selalu mengucap syukur karena kita harus yakin apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Iya. Nah, adik-adik, itulah tadi pesan-pesan dari kakak yang berasal dari negara Zimbabwe. Ya, kita bersyukur ya, kita punya negara Indonesia yang subur, yang penuh dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa meraih cita-cita kita dan meraih masa depan kita dengan penuh sukacita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas negeri kita ini. Tapi kita juga harus doakan teman-teman kita yang ada di Zimbabwe supaya mereka juga menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah kedatangan bintang tamu dalam ibadah kita sore hari ini. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita, tapi kita akan bermain game.
Dan kakak-kakak, di sini sudah ada banyak sekali kakak-kakak yang akan menemani kita bermain game pada sore hari ini. Ya, kakak nanti dibantu Kak Mercy yang akan memperagakan game kita pada sore hari ini. Tahu nama gamenya adalah game Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, adik-adik, aturan mainnya begini. Di sini nanti kakak-kakak di sini akan jadi peserta. Sudah siap ya? Siap. Dan di sini ada Kak Mercy yang akan memperagakan satu gerakan, yang akan menentukan satu gerakan, dan kakak-kakak sekalian harus kira-kira berpikir gerakannya apa ya yang nanti tidak sama dengan Kak Mercy. Ya, kalau ada yang sama berarti dia akan dihukum. Oke, adik-adik di rumah bisa ya? Kita akan bermain. Pasti bisa. Kita tes dulu ya? Tes satu kali. Oke. Kalau kakak bilang sebarkan Injil ke seluruh dunia, terus Kak Mercy akan memperagakan satu gerakan. Kakak-kakak yang lain siap-siap dengan gerakannya ya. Tapi sebelumnya balik badan dulu. Gerakannya diberitahukan dulu, Kak. Oh iya, lupa. Maaf adik-adik, lupa. Maaf ya Kak. Gerakannya ada 3. Yang pertama, sebarkan Injil ke gereja. Gereja begini. Ya, gereja begini ya. Oke. Kemudian sebarkan Injil kepada sahabat dan teman. Ya, kepada sahabat dan teman. Sudah lihat ya gerakannya adik-adik? Gerakannya begini ya. Ya, Oke. kakinya lari-lari. Yang ketiga, sebarkan Injil kepada suku-suku. Oke, adik-adik bisa ya di rumah ya 3 gerakannya. Kita tes dulu ya. Sekarang balik badan. Siap-siap ya, tentukan memang gerakannya. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Wah, semuanya tidak ada yang sama. Berarti semuanya Benar. benar. Oke. Tapi harus serentak balik badannya. Tadi ada yang tidak lupa balik badan. 1, 2, 3. Ya, dihitung. 1, 2, 3. Oke. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. 1, 2, 3. Ada yang sama. Ada yang sama. Apa begini bukan mata-mata. Ada yang dihukum. Ada yang sama. Angkat tangannya sama. Ada 2 orang. Oke. Kita 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. Ya, 1 kali lagi. Cari teman nanti sebentar kalau dihukum ada temannya yang lain. 1,
Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, adik-adik di rumah, permainan ini sangat seru dan adik-adik bisa melakukannya di rumah. Ayo Kanti. Adik-adik bisa melakukannya juga di rumah ya, bersama dengan orang tua di rumah. Nah, kita memang sore hari ini seru-seruan karena kita merayakan Hari Doa Anak Sedunia bersama-sama dengan anak-anak yang ada di mana kakak? Di Zimbabwe. Ya, terima kasih atas kebersamaan adik-adik semua sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian Aku Milikmu, kita bangkit berdiri. Sudah dapat Alkitabnya? Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat
dan yang akan membacakan awalnya Kak. Silakan Kak Mona. Penyembuhan pada hari Sabat di Kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serabinya dan di serabi-serabi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terlalu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5 ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, adik-adik di rumah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Dan cerita ini akan kita dengarkan bersama-sama disampaikan oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Ya, unik ya kita punya penampilan sesuai dengan perayaan Hari Doa Sedunia Anak. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, cerita firman Tuhan ini menceritakan tentang orang yang lumpuh. Ternyata pada waktu itu di kolam Bethesda, di tepi kolam Bethesda itu ada banyak orang yang sakit. Ya, jadi iya, yang buta, yang timpang, ya. Tetapi ada seorang yang sakitnya sudah 38 tahun. Kak Evi sudah umur berapa? 37 berarti dari usia 7. Iya. Masih anak-anak Iya, sudah sakit dan dibawa ke tepi kolam Bethesda ini. Tetapi sudah 38 tahun dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk di kolam Bethesda itu ketika malaikat Tuhan menggoncang air di kolam itu. kasihan sekali ya. Karena dia tidak bisa berjalan. Ketika dia bergegas, dia tidak terlebih dahulu karena sudah ada yang Orang lain. Akhirnya, teman-teman, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, karena dia tidak dapat melakukan apapun. Waktu Yesus datang di tempat itu, Yesus merasa kasihan. Merasa kasihan karena orang lumpuh ini dia tidak pernah mendapat kesempatan. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang engkau inginkan? Kenapa tetap ada di situ?" Maka si lumpuh tadi menjelaskan bahwa 38 tahun dia berada di situ. Tidak ada orang yang mengangkatnya untuk masuk ke dalam kolam ketika goncangan air yang hebat itu datang. Iya, orang yang ada pada waktu itu berebutan. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayatnya yang ke-8 menjelaskan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, tanpa masuk ke dalam kolam, Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
keluarga mereka ada di dalam keterpurukan. Situasi mereka pada waktu itu memang sangat sulit karena alamnya juga yang cukup tandus ya. Kalau kita lihat wilayah Zimbabwe, ya, panas terus. Kemudian mereka ada di dalam berbagai macam penyakit, termasuk HIV. Ya, mereka ada dalam situasi yang sangat sulit seperti orang yang lumpuh itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada tahun 2018 dengan pemerintahan yang baru, maka orang-orang yang ada di Zimbabwe, anak-anak yang ada di sana mengalami pencerahan. Seperti halnya orang lumpuh tadi, bahwa dengan pemerintahan yang baru, mereka mengalami situasi yang baru, mereka mulai keluar dari keterpurukan, dan mereka juga mulai mengalami sukacita. Tuhan menolong mereka. Ya, betul sekali. Ternyata Tuhan menolong tidak hanya dari cerita ini ya, sekarang ya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan menolong anak-anak Zimbabwe. Tuhan menolong kita semua di situasi pandemi. Bukan berarti Tuhan membiarkan. Ya, kita tetap boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Anak-anak boleh beribadah dengan baik. Kita masih tetap sehat sampai hari ini. Tetap sehat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih di dalam Tuhan, semua yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, kita harus percaya dengan sungguh bahwa ada banyak cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ya, jadi jangan khawatir ya, dengan berdoa, meminta, berusaha, pasti kita akan menerima pertolongan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan adik-adik, ingat ada ayat hafalan, hafalan. Ya, jangan lupa ya, semua harus berani dikirim, dihafal, dikirim videonya kepada guru sekolah minggu yang ada di jemaat masing-masing, dan kemudian dikirim ke persekutuan anak rasis. Ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Ya, coba kita baca sama-sama ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Ya, ingat ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, shalom. Adik-adik di rumah, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentu cerita firman Tuhan sore hari ini luar biasa, dan adik-adik belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, mencintai seorang yang sudah lama sakit 38 tahun, tapi dia kemudian mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Nah adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus mencintai, mengasihi teman-teman kita yang ada di negara Zimbabwe. Sama halnya dengan kita di sini, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu buah lagu yang bercerita tentang meskipun kita besar, kita kecil, ataupun apa adanya kita, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan gerakannya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Tuhan membuat kita berhati-hati.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak yang ada di Zimbabwe. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan persekutuan anak yang ada di Basis Kota di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menjadi anak yang lebih baik dari hari kemarin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati dia dalam setiap tugas dan pekerjaan pelayanannya. Kami juga berdoa buat anak-anak yang ada di Zimbabwe sehubungan dengan ibadah persekutuan anak Basis Kota yang dirangkaikan dengan Hari Doa Sedunia Anak. Dan saat ini kami berdoa untuk mereka di sana. Mereka yang kehilangan orang tua, mama dan papa oleh karena terdampak virus HIV. Biarlah Tuhan akan terus memberkati mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah kehidupan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh bersuka-cita menjalani kehidupan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak semua di sana, ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, apapun yang mereka laksanakan di sana. Kami juga berdoa buat anak-anak yang ada di negara kami, negara Republik Indonesia, negara yang kami cintai. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau beberapa hari yang lalu kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya semuanya itu boleh kami rayakan atas kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati seluruh pemerintah yang ada, karuniakan kesehatan, hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin kami, rakyatnya dengan seadil-adilnya dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persekutuan anak yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada, karuniakan kesehatan kepada mereka semua, bahkan kepintaran sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, juga kami mau berdoa buat persekutuan anak seklasis Kota yang sudah boleh beribadah pada sore hari ini. Kami juga boleh merayakan Hari Doa Sedunia Anak. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami semua, memberkati pertumbuhan kami, bahkan memberkati pendidikan kami, sehingga kami akan terus belajar walaupun hanya di rumah saja. Kasih sayang Tuhan akan terus kami rasakan. Kami juga mau berdoa buat pengurus persekutuan anak yang ada di Klasis Kota. Kami akan kesehatan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka boleh terus melayani anak-anak yang ada di Klasis Kota dengan penuh penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat tim medik yang ada yang terus melayani Tuhan di Klasis Kota. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sore hari ini juga kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah dan boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah dunia. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang adik-adik di rumah, apakah adik-adik masih semangat? Ya, tentu masih semangat. Namun ibadah kita sudah akan berakhir. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian yang berkata, betapa ku senang ku punya banyak teman. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Betapa ku suka semua baik ku rasa, tapi bila
diberkati oleh Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itu kiranya menyertai dan memberkati kehidupan semua anak-anak yang ada di Zimbabwe, menyertai dan memberkati kehidupan semua anak-anak yang ada di Klasis Poso Kota, menyertai dan memberkati kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.